Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Iman Vita Sari dengan nomor NPM 20031010100453. Di sini saya mengangkat topik pembahasan surat berharga untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Dagang dengan nama dosen pengasuh Dr. Sriwalni Rahayu, SHM Hum. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tema yang akan saya angkat, dan di sini saya membagi menjadi 6 inti pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian dan latar belakang munculnya surat berharga. Yang kedua, pengertian surat berharga dan surat yang berharga. Yang ketiga, klausula peralihan surat berharga. Yang keempat, surat berharga sebagai surat legitimasi. Yang kelima, para pihak yang terlibat dalam penerbitan surat berharga dan dasar hukumnya. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu upaya tangkisan dan bantahan dalam surat berharga. Langsung saja kita masuk ke inti pembahasan yang pertama. Pengertian surat berharga. Surat berharga atau biasa memiliki nama lain commercial paper, seperti yang dilansir dari laman resmi Investopedia, adalah dokumen yang mempunyai nilai berharga berupa yang sudah diakui bahkan dilindungi oleh hukum untuk keperluan transaksi pembayaran, perdagangan, penagihan, dan jenis lainnya. Surat berharga merupakan dokumen yang memiliki nilai, dilindungi oleh hukum, dan diakui oleh negara. Biasa surat berharga erat kaitannya dengan kepentingan transaksi, perdagangan, penagihan, pembayaran, dan sebagainya. Terbitnya surat berharga dilatar belakangi oleh transaksi, misalnya oleh penjual dan pembeli yang telah mengadakan kesepakatan bahwa dalam melaksanakan pembayaran akan dibayar secara tunai, melainkan dengan menerbitkan surat berharga. Jadi surat berharga yang diterbitkan oleh pembeli, oleh penerbit itu memiliki nilai atau harga sebesar yang diperjanjikan oleh transaksi yang telah mereka adakan sebelumnya. Terdapat beberapa macam surat berharga yang telah diatur oleh KUHD, yaitu wesel, yang kedua cek, yang ketiga accept, yang keempat promise, yang kelima konnosmen, yang keenam saham, yang ketujuh obligasi, dan bilet giro, serta masih banyak lagi. Kita masuk dalam inti pembahasan kedua, yaitu pengertian surat berharga dan surat yang berharga. Surat berharga adalah surat yang dapat diperjualbelikan atau digunakan sebagai penggunaan saham dan atau bukti penyertaan modal. Sedangkan surat yang berharga adalah surat yang berisikan identitas seseorang, di mana surat tersebut hanya milik orang yang dimuat di dalamnya. Surat yang berharga tidak dapat diperjualbelikan dan juga tidak dapat dipindahtangankan. Surat berharga dan surat yang berharga memiliki beberapa perbedaan, yaitu surat berharga. Yang pertama, surat berharga diterbitkan sebagai alat pembayaran dan perikatan dasarnya. Yang kedua, surat berharga sangat mudah untuk dipindahtangankan. Yang ketiga, surat berharga merupakan surat legitimasi atau surat bukti hak tagih bagi yang memegangnya. Yang keempat, adapun bentuk surat berharga tersebut ditentukan oleh peraturan-peraturan tertentu seperti Kitab Undang-Undang Hukum Dasar atau KUHD, keputusan Presiden atau Kepres, keputusan Menteri atau Kepmen, keputusan Bank Indonesia atau BI. Sedangkan surat yang berharga, yang pertama, surat yang berharga melekat pada suatu hak. Yang kedua, surat yang berharga sukar untuk dialihkan atau dipindahtangankan. Yang ketiga, surat yang berharga bukan merupakan surat atas pengganti. Dan yang keempat, bentuk surat yang berharga tidak ditentukan. Kita masuk dalam inti pembahasan yang ketiga, yaitu klausula peralihan surat berharga. Seperti yang kita ketahui, surat berharga adalah surat yang mudah sekali dipindahtangankan atau dialihkan. Terdapat dua cara dalam peralihan surat berharga,
yaitu atas pengganti atau an order to order. Biasanya dalam surat berharga tersebut tercantum nama kreditur dan tambahan kata-kata dan pengganti. Pada surat berharga jenis ini, peralihannya dilakukan dengan endorsement dan penyerahan surat berharga. Endorsement artinya adalah memberikan keterangan bahwa telah dialihkan ke pemegang berikutnya. Endorsement pada dasarnya harus dilakukan tanpa syarat, sehingga apabila ternyata terdapat syarat, maka syarat tersebut akan dianggap tidak ada. Yang kedua, atas bawah atau unturned to bearer. Pada surat berharga ini biasanya nama kreditur tidak disebutkan dalam surat berharga. Namun, apabila disebutkan, maka akan ada tambahan kata atau pembawa. Cara peralihan ini adalah yang paling mudah, yaitu cukup dengan menyerahkan surat berharganya saja. Sehingga resiko yang sering terjadi adalah apabila surat berharganya hilang atau dicuri, dan kemudian sebelum dilakukannya pelaporan kepada bank terkait, pihak yang menemukan atau mencuri sudah terlanjur mencairkan surat berharga tersebut. Pada prakteknya, pelaku bisnis ini sering menggunakan surat berharga sebagai dasar pengalihan dana karena memang sifat dari surat berharga yang mudah untuk dialihkan. Terkait dua cara peralihan surat berharga dapat kita lihat dalam pasal 613 KUHD. Inti pembahasan yang keempat yaitu surat berharga sebagai surat legitimasi. Surat legitimasi maksudnya sebagai bukti diri bagi pemegangnya yang sah atau orang yang berhak atas tagihan yang tersebut di dalamnya. Ada dua jenis surat legitimasi menurut KUHD. Yang pertama ialah legitimasi formil, adalah bukti bahwa surat berharga itu dianggap sebagai orang yang berhak atas tagihan yang dianggap di dalamnya. Karena bila pemegang tidak dapat menunjukkan bukti secara formil yang diatur oleh UU, maka ia tidak dapat dikatakan sebagai pemegang yang sah. Yang kedua, legitimasi material, ialah bukti pemegang surat berharga yang sesungguhnya adalah orang yang berhak atas tagihan tersebut. Kesimpulan dari adanya legitimasi tersebut bahwa yang pertama, pemegang surat berharga secara formil adalah orang yang mempunyai hak tagih yang sah tanpa mengesampingkan kebenaran materialnya. Yang kedua, debitur tidak diwajibkan meneliti apakah pemegang surat berharga itu benar-benar orang yang berhak. Yang ketiga, debitur wajib meneliti syarat-syarat yang terdapat pada surat berharga yang disodorkan kepadanya ketika meminta pembayaran. Yang keempat, undang-undang mengutamakan legitimasi formal untuk menjamin fungsi dan tujuan surat berharga. Masuk pada poin kelima, para pihak yang terlibat dalam penerbitan surat berharga dan dasar hukumnya. Pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan surat berharga pada umumnya yaitu penerbit, pemegang, dan tersangkut. Penerbit sebagai debitur penerbit dari surat berharga merupakan pihak yang mempunyai kewajiban atau debitur untuk membayar sejumlah uang kepada pihak lain atau kreditur. Pemegang atau pembawa dari sebuah surat berharga merupakan pihak yang menerima pembayaran dari debitur atau penerbit. Dalam hal ini, kedudukan pemegang sebagai kreditur. Tersangkut merupakan pihak yang melaksanakan perintah dari penerbit untuk melakukan pembayaran kepada pemegang. Dasar hukumnya dalam KUHD atau KUH Perdata, dan sebaliknya apabila ada suatu hal itu diatur secara khusus, maka berlaku ketentuan umum. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan surat berharga dalam KUHD dan ketentuan umum mengenai perjanjian dalam KUH Perdata tetap diberlakukan sepanjang tidak diatur
secara khusus dalam ketentuan bilyet giro. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1319 KUH Perdata, yaitu semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak khusus tertentu tunduk pada ketentuan-ketentuan umum yang termuat dalam bab ini maupun bab yang lalu. Pengaturan surat berharga. Pengaturan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang pertama, surat wesel. Surat wesel. Dalam buku 1 titel ke-6 bagian 1-12 pasal 100-173 KUHD, surat sanggup dalam buku 1 titel ke-6 bagian ke-13 pasal 174-177 KUHD, surat cek dalam buku 1 titel ke-7 bagian 1-10 178-100-229 KUHD, kwitansi-kwitansi dan promes atas tunjuk dalam buku 1 titel ke-7 bagian ke-11 pasal 229 KUHD. Pengaturan surat berharga di luar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yaitu bilyet giro. Yang pertama, Surat Edaran Bank Indonesia nomor SE 4670 UPPB PBB mengatur tentang bilyet giro. Yang kedua, Surat Edaran Bank Indonesia nomor SE 18 UPPB mengatur tentang cek bilyet giro kosong. Dan poin yang terakhir atau poin ke-6 yaitu upaya tangkisan dan bantahan dalam surat berharga. Apabila seseorang mengadakan perjanjian jual beli barang dan pihak lainnya, kemudian pembeli membayar harga barang dengan sepucuk surat berharga, misalnya surat wesel atau cek. Penjual yang menerima pembayaran dengan surat berharga itu dapat pula memindahkan surat itu kepada pihak lain, dan seterusnya. Setiap transaksi surat berharga itu juga kemungkinan terjadi penipuan, kesalahan, kelalaian, atau khilaf, dan sebagainya, yang akan merugikan satu pihak atau kedua belah pihak. Dalam penggunaannya, surat berharga kadangkala mengalami beberapa peralihan yang kemungkinan terjadi tindakan non-akseptasi atau non-pembayaran. Untuk mengatasi hal tersebut, ada dua macam upaya tangkisan. Yang pertama, upaya tangkisan absolute exception in rem digunakan terhadap debitur semua pemegang baik pertama maupun berikutnya. Yang kedua, upaya tangkisan relatif dapat diketahui dari hubungan hukum yang terjadi di antara penerbit dan salah seorang endosan yang mendahului pemegang terakhir, khususnya pemegang pertama yang lazim disebut perikatan dasar. Itu tadi sedikit penjelasan dari tema yang saya angkat, yaitu surat berharga. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan. Surat berharga adalah sepucuk surat yang bernilai uang serta memberikan hak kepada pemegangnya atas apa yang tercantum di dalamnya. Dan surat berharga ini mudah dan dapat diperdagangkan. Fungsi dari surat berharga itu sendiri dapat dikelompokkan sebagai alat pembayaran, contoh cek, bilyet giro, dan wesel bayar sebagai alat ukur, sebagai pemindahan hak tagih karena dapat diperjualbelikan, sebagai surat legitimasi atau surat bukti hak tagih, dan surat bukti investasi, contoh obligasi dan surat saham. Pengaturan surat berharga terbagi menjadi dua, yaitu surat berharga yang diatur di dalam KUHD dan surat berharga yang diatur di luar KUHD. Menurut isi perikatan dasarnya, menggolongkan surat atas tunjuk dan atas pengganti menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, surat berharga yang mempunyai sifat kebenaan, surat berharga yang mempunyai sifat keanggotaan, dan yang terakhir, surat berharga yang mempunyai sifat tagihan hutang atau utang piutang. Jenis surat berharga sendiri diantaranya wesel, cek, aksep, kwitansi-kwitansi dan promes atas tunjuk, konosmen, saham, obligasi, bilyet giro, dan masih banyak lagi. Hukum surat berharga sendiri jika ditinjau dari segi perspektif Islam tidak dijelaskan secara spesifik, namun pemerintah menerbitkan undang-undang yang mengatur tentang surat berharga negara syariah atau SBSN yang menggunakan prinsip syariah Islam dan hanya bisa diterbitkan oleh pihak-pihak tertentu saja.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Semoga penjelasan tadi bisa menambah wawasan dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.